sesuatu yang karena menghalang-halang itu menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Jadi secara material dia menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Terlepas apakah kedaruratan kesehatan masyarakat itu pernah dinyatakan atau tidak, maka dua unsur itu masih terpenuhi untuk bisa diterapkannya pasal 93 kepada siapapun. Tetapi jangan lupa saya mengatakan bahwa pasal 93 itu adalah pasal yang tambahan dari pasal-pasal yang sebenarnya lebih banyak mengatur wilayah administratif. Karena itu misalnya kalau sudah disertakan dengan denda dan lain sebagainya, peringatan misalnya, nasihat dan lain sebagainya, biasanya hal-hal seperti ini selesai, seperti itu. Jadi tidak langsung masuk ke pidananya. Nah, tetapi ketika kita mau menerapkan pidananya, tidak mudah membuktikan pasal 93 itu tersebut. Karena dibuktikan itu bahwa ada perbuatan menghalang-halangi, ada perbuatan tidak mematuhi, dan karena dua atau salah satu dari dua perbuatan tersebut menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Jadi secara materialnya, saya tidak tahu apakah kemudian ada bukti yang mengatakan bahwa karena perbuatan A terjadi kedaruratan kesehatan. Itu yang penting gitu. Kalau kita melihat pasal itu satu. Yang kedua, majelis hakim yang terhormat, kalau kita baca undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan itu, undang-undang nomor 6 tahun 2018, maka sesungguhnya undang-undang itu pasti tidak mewadahi apa yang terjadi pada hari ini. Karena kalau kita baca keseluruhan undang-undang itu lebih pada bicara mengenai pandemi yang kita lokalisasi. Makanya ada karantina rumah, ada karantina rumah sakit, ada karantina wilayah dan lain sebagainya. Karena yang dibayangkan itu adalah ada sebuah daerah yang kena pandemi, agar dia tidak spreading kemana-mana, maka dilakukan karantina. Orang tidak bisa keluar dari itu. Dan siapa yang melanggar itu, maka akan ada sanksi, mulai dari sanksi administratif sampai sanksi pidana. Kira-kira begitu. Tapi untuk pandemi sekarang ini, kita sudah susah mengatakan perbuatan-perbuatan mana yang kemudian bisa dibolehkan dan tidak dibolehkan. Karena luasannya sudah seluruh Indonesia kenyataannya. Karena itu saya mengatakan pasti undang-undang nomor 6 tahun 2018 itu tidak membayangkan bahwa pandemi yang terjadi adalah pandemi yang itu kira-kira menjadi yang dengan terus beberapa kebetulan dalam kontrak negara kami menggunakan masalah undang-undang ormas artinya begitu dan sebelumnya yang terkait dengan organisasi tertentu karena di dalam pasal 2 undang-undang 17 tahun 2013 disebutkan ajas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian nanti kami juga mengatakan untuk dasar SKP dan lain-lain yang terkait dengan ormas. Tapi pertanyaan saya, apakah artinya tiap ormas harus mencantumkan Pancasila sebagai asas atau bagaimana? Dan tafsir yang ada di dalam pasal 2 undang-undang 17 tahun 2013. Tafsir yang paling mudah atau plain text orang bilang, jadi tidak boleh keluar dari teks, itu salah satu aspek penelitian. Dan kalau kita bicara teks itu apa namanya, itu kan dikatakan bahwa azas itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Itu dengan mudah bahasa kita mengatakan bahwa tidak harus Pancasila, yang penting tidak bertentangan dengan Pancasila. Karena kalau misalnya maksud pembentuk undang-undang harus Pancasila, maka itu harus dinyatakan secara tegas. Jadi yaitu azas organisasi masyarakat adalah Pancasila. Tapi ini tidak tidak bertentangan dengan Pancasila. Artinya boleh azas apa saja sepanjang itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Walaupun saya sebagai pengacara mengatakan apa itu tidak bertentangan dengan Pancasila, tapi itu bab lain. Kira-kira itu penonton itu. Terima kasih. Pertanyaan kedua terkait dengan surat keterangan terdaftar. Sekarang terus bagaimana kalau misalnya dari sebuah ormas SKP tidak diterbitkan, apakah organisasi itu tetap bisa berjalan seperti biasa? Berarti misalnya tidak ada itu ada ini sering menjadi rumit di masyarakat. Dan sebenarnya waktu undang-undang organisasi kemasyarakatan masyarakat atau dalam proses pembahasan itu undang-undang nomor 17 tahun 2013 setelah kemudian diganti dengan Perpu 2017 sebagai pasalnya, itu memang ada keinginan atau perkumpulan. Tapi banyak sekali perkumpulan ormas-ormas yang tidak membutuhkan itu. Bahkan ada ormas yang mohon maaf, misalnya nama Bambang misalnya.
nama Endang, ormas yang hobinya naik Vespa dan lain sebagainya, yang tidak bicara tentang idealisme, tapi bicara tentang hobi saja. Tapi tetap dia organisasi kemasyarakatan, tempat masyarakat berkumpul misalnya. Karena itulah surat keterangan terdaftar itu adalah bukan menentukan apakah ormas itu menjadi legal atau tidak, sah atau tidak, atau bisa mengadakan kegiatan atau tidak. SKT itu dibutuhkan seandainya dalam dua perspektif. Perspektif pertama adalah organisasi tersebut mau dapat keuntungan dari negara. Misalnya dapat program bantuan, pembinaan, kalau ada kegiatan penyuluhan tidak. Perspektif dari negara, negara memiliki administrasi yang lain. Berapa sih ormas yang ada, kegiatannya apa, masih aktif atau enggak dan lain sebagainya. Karena SKT itu kan ada residual pembaharuan. Tapi sekali lagi itu tidak menentukan suatu ormas, suatu organisasi itu tidak boleh melakukan kegiatan kalau dia tidak terdaftar. Saya ini misalnya ketua alumni di SMA, ketua alumni S3 misalnya, ya, sepanjang ini saya belum merasa perlu terdaftar. Atau saya juga presiden OMI, aliansi universitas itu misalnya, saya belum merasa perlu untuk mendaftar karena ketika saya merasa perlu untuk mendaftar berarti saya ada kepentingan negara yang ingin saya ada kepentingan saya terhadap negara yang ingin saya dapatkan fasilitas dari negara, misalnya fasilitas perlindungan dan lain sebagainya. Tetapi negara tidak boleh melarang aktivitas setiap ormas walaupun dia tidak terdaftar atau pendaftarannya tidak diperpanjang karena masalah administratif yang belum selesai. Karena ini adalah bagian dari hak konstitusional sekali lagi. Jadi freedom of association yaitu hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Sehingga aturan di bawahnya harus mencerminkan kebebasan dan perlindungan. Begitu yang saya katakan. Untuk ahli dekoratif tadi melanjutkan dari yang Bapak katakan terkait dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Dan waktu Tetap harus diabaikan dan tidak ditegakkan. Tetap bisa ditegakkan kapan itu salah satunya mau proses Ya, terima kasih Ahli. Silakan lanjutkan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang legislasi pemerintahan, kita mengenal adanya asas umum pemerintahan yang baik atau AUPD yang akan dikabarkan adalah apa saja yang masuk yang namanya asas-asas umum pemerintahan yang baik atau good governance and good governance itu adalah prinsip-prinsip yang diterima secara umum oleh bangsa-bangsa berada di dunia, terutama bangsa-bangsa yang didasarkan pada hukum. Selain tercantum di dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan maka praktek-praktek baik di negara-negara yang punya peradaban hukum yang tinggi itu dianggap juga sebagai sesuatu yang mengikat. Paling umum misalnya azas transparansi, azas partisipasi, azas tidak memihak dan lain sebagainya, imparsiality dan lain sebagainya. Jadi prinsip-prinsip umum yang disyaratkan dalam praktek peradaban di dunia selama ini, baik yang sudah dicantumkan di dalam undang-undang nomor tadi ya tentang administrasi pemerintahan maupun praktek-praktek yang ada di dunia ini. Maka misalnya kalau kita men-challenge aturan yang dianggap tentang apa ini dalam penegakan bahaya, kita challenge dari dua hal. Hal pertama adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang dimiliki. Yang kedua adalah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Nah, bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ini, baik tercantum dalam undang-undang administrasi pemerintahan dan undang-undang lainnya, maupun praktek-praktek bangsa berada di dunia yang bisa diklaim. Kalau dalam hukum internasional namanya slogan prinsip-prinsip seperti itu. Tetapi intinya adalah kita tidak berdebat lagi dengan transparansi itu baik, imparsiality itu baik, kemudian partisipasi itu baik dan lain-lain. lanjutkan Ahli. Tadi sudah diterangkan tentang asas umum pemerintahan yang baik. Pertanyaan saya lanjutannya adalah, jika ada hierarki pemerintahan yang lebih rendah tidak melaksanakan perintah pemerintahan yang lebih tinggi, contohnya Provinsi A yang mudah terjadi dugaan pelanggaran memerintahkan kepada Kabupaten B untuk memberikan sanksi administratif. Ternyata Kabupaten B tersebut memberikan sanksi pidana bukan memberikan sanksi administratif. Bagaimana menurut Ahli dilihat dari AUPD tersebut? Ahli mengatakan pertanyaan itu agak komplikated dan agak umum ya. Jadi harus lebih spesifik karena hubungan-hubungan pemerintahan itu tidaklah sesederhana yang kadang-kadang harus kita jelaskan. Sebagai contoh misalnya kalau saya mengatakan hubungan presiden dan menteri itu adalah hubungan yang bilateral
bersifat struktural, instruktif bahkan. Jadi menteri langsung melaksanakan keputusan-keputusan presiden karena menteri adalah pembantu presiden. Tetapi kalau hubungan antar kepala daerah itu ada unsur lain yang mengaturnya, yaitu otonomi daerah. Itu diatur dalam konstitusi. Jadi ada urusan-urusan yang bisa dikerjakan oleh kepala daerah yang bersangkutan atau daerah yang bersangkutan karena itu adalah bagian dari otonomi daerah. Tapi ada urusan-urusan yang tidak boleh dilakukan sendiri karena itu misalnya mutlak urusan pemerintah pusat, misalnya soal pertahanan, keamanan, soal moneter, soal agama, soal institusi dan lain sebagainya. Mohon maaf, penasihat hukum memang pandangannya harus jauh lebih spesifik agar ahli tidak salah menerangkan ini. Saya akan menunjukkan lebih spesifik adalah jika ada satgas, katakanlah satgas penyakit masyarakat. Satgas ini satgas provinsi. Kepala satgas penyakit masyarakat adalah gubernur. Kemudian dalam satu wilayah kabupaten itu terjadi penyakit masyarakat. Kemudian meminta koordinasi dengan gubernur yang saat itu satgas penyakit masyarakat. Kemudian gubernur memberikan perintah untuk melakukan terhadap kasus tersebut sanksi administratif. Ternyata yang dilakukan satgas penyakit masyarakat di kabupaten itu Sekali lagi, ini konteksnya adalah satgas. Kalau konteksnya satgas, kita harus lihat hierarki dari organisasi advokasi organisasi namanya juga organisasi. Apakah dia sifatnya struktural sistem, ataukah sekedar koordinasi? Kalau dia sifatnya struktural sistem, ya keputusan satgas nasional atau satgas pusat ya harus diikuti oleh bawahannya. Karena kalau tidak ada kekacauan tata administrasi persatgasan. Tapi bayangan saya, majelis hakim yang mulia, ini harusnya memang terstruktur. Karena kita tahu bahwa yang namanya darurat kesehatan masyarakat dan darurat bencana nasional ini adalah sebuah rezim yang memang dikenalkan karena adanya pernyataan dari penguasa dalam hal ini dari pemerintah pusat dan kemudian diikuti pemerintah